Selamat siang Bu Ninik dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai governance dan manajemen. Anggotanya ada saya sendiri, Pandu dengan NIM 114, Monica Lili 181, Vidya Demonia 179, Cosmas Piglio 070, Nikolaus Hosea 008, dan Igede Depayana 015. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai signifikansi korporasi entitas. Suatu entitas korporasi itu dapat dibentuk ketika beberapa individu mempersatukan atau mengorganisasikan diri. Maksudnya adalah dengan membentuk sebuah korporasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama-sama yang telah ditetapkan. Sebagai suatu entitas, maka keberadaan sebuah korporasi harus terpisah dengan pemiliknya sebagai anggotanya. Misalnya di sini memposisikan saya pemilik perusahaan atau PT ABC. Nah, saya harus memisahkan aktivitas bisnis dan pengelolaan keuangan perusahaan dengan pengeluaran pribadi saya, seperti itu. Nah, struktur governance dalam setiap entitas korporasi memiliki makna kekuatan dari entitas itu sendiri. Contohnya nih, ada perusahaan go public yang sudah mulai menjual sahamnya kepada masyarakat. Nah, maka kekuatannya ada di struktur governance itu sendiri, yakni seperti investor institusionalnya, itu terus juga ada stakeholdernya. Stakeholder itu seperti karyawan dan pelanggan dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk entitas yang cukup terkenal di Indonesia saat ini kan adalah dalam bentuk PT atau perseroan terbatas. Pendirian suatu entitas berbentuk PT akan membutuhkan pendaftaran berupa formal dokumen sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, persyaratan pendirian korporasi setiap negara itu kan berbeda nih dari negara kita sama negara yang lainnya. Nah, untuk itu karena berbeda dengan undang-undang dan ketentuan dari negara yang tersebut, konsekuensinya pasti terdapat perbedaan struktur maupun mekanisme corporate governance untuk setiap korporasi dari setiap negara tersebut. Yang kedua adalah tentang governance versus management. Perkembangan teori dan tata organisasi menjadi proporsi utama dalam sebuah entitas. Keberadaan corporate governance ini semakin dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa sumber daya di perusahaan dikelola berdasarkan prinsip manajemen yang modern. Dalam kaitannya ini, corporate governance merupakan isu sentral dalam menjalankan dan meregulasi entitas korporasi modern. Disadari bahwa perkembangan konsep dasar corporate governance itu relatif lebih lambat dibandingkan pemikiran manajemen. Kenapa demikian? Karena di sini saya menangkapnya karena pemikiran manajemen itu kan berdasarkan situasi dan perkembangan tantangan dari perusahaan yang ada. Sedangkan kalau corporate governance ini sendiri kan berpedoman pada suatu prinsipal seperti itu. Makanya di sini dibilang kalau pemikiran manajemen itu lebih berkembang secara cepat dibandingkan corporate governance itu sendiri. Nah, berikut perbedaan mengenai governance versus management berdasarkan 4 main issue yang ada. Seperti pada gambar, main issue yang pertama adalah fokus. Di corporate governance, dia fokusnya di lingkungan eksternal karena dia berkaitan dengan stakeholder, pemegang saham, dan sebagainya yang informasi-informasinya itu berkaitan dengan pihak di luar inti perusahaan. Sedangkan corporate management itu di lingkungan internal karena berkaitan dengan operasional suatu perusahaannya itu sendiri. Lalu main issue yang kedua adalah pendekatan sistem. Corporate governance menggunakan asumsi organisasi sebagai suatu sistem terbuka karena berkaitan dengan pihak luar, maka harus transparan. Lalu untuk corporate management itu menggunakan asumsi organisasi sebagai suatu sistem tertutup karena pengendalian manajemennya itu hanya diketahui oleh manajemen itu sendiri. Main issue yang ketiga mengenai orientasi. Corporate governance itu berhubungan dengan isu yang berorientasi strategis. Makanya dia ada pengalokasian sumber daya manusia yang ada di perusahaannya tersebut. Sedangkan kalau corporate management itu berhubungan dengan isu yang berorientasi pada pekerjaan. Seperti yang tadi saya katakan, lebih ke operasionalnya masing-masing divisi atau departemen di dalam perusahaan. Dan main issue yang terakhir atau keempat itu mengenai konsep organisasi. Untuk corporate governance berhubungan dengan konsepsi
where the organization is going. Sedangkan corporate management itu berhubungan dengan konsepsi getting the organization is there. Seperti itu. Selamat pagi Bu Nik dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Monica Licaya dengan NIM 172114181. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan governance and management. Di Indonesia sendiri, Dewan Komisaris bukanlah termasuk dalam struktur manajemen, karena dalam struktur manajemen terdapat pembagian tugas di masing-masing tingkatan manajemen tersebut. Sementara, Dewan Komisaris memiliki tugas dan kekuatan yang sama secara hukum. Berikut saya akan menjelaskan terkait dengan governance and management. Governance atau Dewan Komisaris atau yang biasa kita juga dengar adalah terkait dengan Board of Director sendiri memiliki tugas itu adalah memastikan bahwa operasional kegiatan perusahaan tersebut telah berjalan dengan benar dan selaras dengan apa yang telah ditetapkan di awal. Sementara untuk pihak manajemen sendiri itu bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab terkait dengan operasional perusahaan dengan apa yang ditujukan di awal penetapan perusahaan tersebut. Dari governance and management terkait dengan decision making process yang dimana mereka memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan, dalam proses pengambilan keputusan dalam satu korporasi. Nah, di sini diawali dengan adanya ratifikasi, kemudian ada inisiasi, implementasi, dan monitoring. Nah, yang pertama, ratifikasi itu apa? Ratifikasi itu adalah tahapan pengesahan dari tindakan transaksi yang dilakukan oleh salah satu anggota direksi. Yang dimana ini menjadi salah satu fungsi dan peran dari Dewan Komisaris atau Board of Director. Kemudian selanjutnya diawali dengan ada inisiasi. Inisiasi sendiri yang kita ketahui adalah sebagai suatu permulaan awal dari diterapkannya transaksi tersebut. Kemudian selanjutnya ada implementasi. Implementasi itu adalah cara mewujudkan dari pihak manajemen sendiri untuk mencapai tujuan di awal terjadinya adanya ratifikasi dan inisiasi. Apa yang diharapkan oleh perusahaan agar tujuan yang diinginkan oleh perusahaan itu bisa berguna untuk jangka panjang. Kemudian setelah ada implementasi yang dilakukan oleh manajemen sendiri, manajemen direksi. Kemudian dari implementasi tersebut, Dewan Komisaris atau Board of Director itu melakukan monitoring. Monitoring di sini adalah untuk melihat gimana sih cara manajemen direksi itu melakukan implementasi dari tindakannya agar mencapai satu tujuan. Di sini dia memonitoring untuk memastikan apakah kegiatan implementasi manajemen direksi tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ditetapkan di awal, sehingga nantinya bisa berdampak baik untuk ke depan. Selamat siang Bu Nini dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kosmas Panji, NIM 182140070 dari akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang cakupan corporate governance. Secara jelas, keberadaan, keanggotaan, struktur, dan proses kerja dari Dewan Komisaris sebagai the governing body dari suatu korporasi merupakan hal pokok dan sentral dalam corporate governance. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tanggung jawab Dewan Komisaris melebar mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan pemegang saham. Lalu yang kedua, menjalin hubungan dengan auditor eksternal dan independen atau HAT. Yang ketiga, untuk perusahaan go public, menjaga hubungan terkait pengaruh pasar modal dan institusi keuangan lainnya. Lalu yang keempat, memperhatikan dampak dari UU perseroan. Lalu yang kelima, menjaga hubungan dengan institusi modal di luar korporasi. Lalu yang terakhir, berbagai mekanisme regulasi yang ditetapkan pemerintah di negara perusahaan berkorporasi. Untuk memahami corporate governance suatu korporasi, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap hubungan kontraktual antara perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan lainnya seperti karyawan, pemasok, konsumen, dan pelanggan perusahaan. Figur sentral di dalam studi tentang corporate governance adalah pemegang saham, Dewan Komisaris perusahaan, dan manajemen perusahaan.
Di samping dari ketiga elemen tersebut, terdapat peranan profesi akuntan. Peranan profesi akuntan memegang peranan penting, terutama auditor eksternal dan independen, dalam menilai atestasi atas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban dari mereka. Peranan profesi akuntan dalam kegiatan internal Dewan Komisaris yaitu melalui komite audit, di mana komite audit ini yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Fokus perhatian corporate governance di masa depan berhubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan memiliki hubungan kontraktual. Pihak yang memiliki hubungan kontraktual termasuk karyawan perusahaan, seluruh entitas dan individu yang berada dalam rangkaian companies at value chain, rangkaian pemasok, dan konsumen. Dalam perkembangan corporate governance, terdapat peranan pasar keuangan, peranan pemerintah, peranan media massa, dan peranan aktivis atau masyarakat. Yang pertama, peranan pasar keuangan. Peranan pasar keuangan sebagai lembaga perantara mempunyai peranan penting yang semakin meningkat di dalam konsepsi corporate governance modern. Dalam model orisinal korporasi, saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan dimiliki oleh pemegang saham individual yang secara langsung berinteraksi dengan perusahaan yang mereka miliki. Yang kedua, peranan pemerintah. Pemerintahan suatu negara juga berperan penting di dalam corporate governance dalam menghasilkan regulasi yang bermanfaat untuk memfasilitasi, menegakkan aturan main sesuai dengan regulasi, serta menciptakan berbagai batasan untuk menjaga keseimbangan atas korporasi yang berada dalam yurisdiksi pemerintah suatu negara. Lalu yang ketiga, ada peranan media massa. Pada saat ini, sesuai dengan perkembangan perusahaan yang semakin modern dan kompleks, peranan media massa tentunya semakin besar jika dikaitkan dengan aktivitas korporasi. Peranan media massa semakin besar dan bermanfaat dalam menjaga berjalannya proses governance sebagai kekuatan penyeimbang. Lalu yang terakhir ada peranan aktivis atau masyarakat. Peranan aktivis yang berhubungan dengan perlindungan konsumen menjadi salah satu contoh yang perlu diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan citra dan kesuksesan perusahaan. Pada masa lalu, perusahaan sering menjalankan aktivitas bisnis mereka dalam mencari keuntungan tanpa campur tangan masyarakat. Namun, pada zaman sekarang, hal itu telah berubah karena masyarakat memiliki ekspektasi agar perusahaan mengadopsi perilaku bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis mereka. Dalam hal ini, kaitannya dengan corporate social responsibility, di mana konsep yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan mempunyai kewajiban kepada setiap orang atau pihak yang menerima dampak langsung dari aktivitas bisnis perusahaan dan kebijakan perusahaan tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egdi Dipayana, NIM 1753140015. Menyambung dari presentasi teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dari corporate governance. Pertama, terlepas dari banyaknya perspektif tentang pemahaman corporate governance, terdapat satu esensi yang bersifat universal, yakni to do the right things and to do the things right, di mana maknanya kurang lebih melakukan segala sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Nilai kebajikan dalam esensi corporate governance. Terlebih tentang esensi keutamaan yang menyangkut segala sesuatu yang benar yang layak dilakukan. Kedua, di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara corporate governance dengan manajemen. Nah, esensi tersebut tadilah yang menjadi dasar dari pembeda antara corporate governance dengan manajemen.
Manajemen sendiri berhubungan dengan aktivitas memanage sesuatu, sehingga menjamin segala sesuatu dapat dilakukan dengan benar. Sementara governance merupakan mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar dengan berfokus pada segala sesuatu yang dilakukan. Karena menganggap segala sesuatu yang dilakukan dengan benar, maka sebelum melaksanakannya, tidak ada prinsip untuk menentukan benar dan salah pada manajemen. Artinya, terlepas dari aturan benar dan salah, segala sesuatu yang dilakukan dalam manajemen dapat disebut benar. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari konsep atau mekanisme manajemen. Yang berbeda dengan corporate governance yang berfokus pada sesuatu yang benar sebelum dilakukan. Yang artinya, sebelum melakukan sesuatu, akan ada pertimbangan apakah sesuatu yang hendak dilakukan itu baik atau salah. Nah, dari kelemahan dari mekanisme manajemen tadi, kita dapat mengambil contoh pada perusahaan Enron. Nah, Enron Corporation sendiri didirikan pada tahun 1985. Enron adalah perusahaan energi yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Mengelola perusahaan Enron sendiri menggunakan teknik manajemen yang canggih melalui prosedur yang formal dan legal. Namun belakangan diketahui bahwa Enron terbukti memanipulasi data pada angka-angka di laporan keuangan agar tampak menarik di mata investor dan dianggap memiliki kinerja yang baik. Terakhir, dari penjelasan perbedaan antara corporate governance dengan manajemen tadi, sejatinya konsep manajemen dengan corporate governance tidaklah berlawanan, namun saling mendukung, di mana melakukan sesuatu dengan benar adalah penting, namun menjadi lebih baik lagi ketika kita menimbang atau memutuskan benar atau salah sesuatunya sebelum kita melakukannya. Kedua, pentingnya regulasi yang tepat dalam pelaksanaannya. Di dalam pelaksanaan corporate governance, tentunya dibutuhkan regulasi yang tepat untuk mengatur setiap stakeholder yang ada. Secara umum, regulasi ini disusun berdasarkan kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat luas. Terakhir, mekanisme kontrol diharapkan bekerja dengan baik untuk mengawasi pelaksanaannya agar tidak mengganggu keseimbangan sistem. Diperlukan mekanisme kontrol yang jelas. Peran pengawasan menjadi vital agar kedepannya perusahaan tersebut menjadi lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh Vidya Demonia. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Gede Vidya Demonia, NIM 172114179 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi governance dan etika bisnis. Lalu apa etika bisnis itu? Etika bisnis sendiri dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengidentifikasi apa yang benar di dalam berbisnis atau menjalankan suatu aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam etika bisnis ini akan menjadi suatu kriteria dalam menilai berbagai tingkah laku bisnis yang dianggap acceptable atau dapat diterima dan nantinya akan diaplikasikan secara konsisten oleh seluruh pelaku bisnis. Lalu apa hubungan dari prinsip etika bisnis dengan corporate governance? Jadi, prinsip etika bisnis ini dijadikan suatu upaya untuk menggabungkan seperangkat nilai dasar atau basic value dalam perusahaan agar berbagai aktivitas yang terjadi atau dilaksanakan di suatu perusahaan itu dapat mencapai suatu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk memaksimumkan kesejahteraan si pemilik dalam jangka waktu yang panjang atau berkelanjutan atau sustainable. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban pemilik perusahaan sebagai organisasi. Nah, pemilik perusahaan sebagai moral agents di sini tentunya akan melakukan aktivitas serta interaksi dengan masyarakat yang mana aktivitas bisnis dari perusahaan ini tentunya akan berdampak atau memiliki dampak kepada lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga perusahaan ini akan memiliki tanggung jawab moral kepada lingkungannya. Nah, tanggung jawab moral sebagai pemilik perusahaan mengharuskan perusahaan ini untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan, atau pihak lain ini kita kenal dengan nama stakeholder, seperti pegawai, investor, kreditor, konsumen, dan sebagainya.
Nah, tanggung jawab moral perusahaan ini memerlukan kepekaan perusahaan dalam membuat berbagai keputusan yang membawa dampak kemasyarakatan yang lebih luas melalui mekanisme program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, sudah banyak sekali perusahaan di Indonesia yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Nah, salah satunya yang akan saya contohkan di sini adalah CSR dari PT Unilever Indonesia. Nah, ini dia beberapa program CSR dari PT Unilever Indonesia. Sebenarnya ada banyak sekali contoh programnya. Saya ambil beberapa saja. Di sini ada pelatihan perilaku hidup bersih dan sehat, yang mana sasarannya merupakan siswa-siswi sekolah dasar. Dan ada juga program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan petani kelapa, lalu ada program pemberdayaan perempuan, dan selain itu ada juga program bank sampah binaan dari Unilever, mengingat Unilever di sini kan juga menyumbang sampah plastik yang ada di bumi ini melalui produk-produknya. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Susea dari Prodi Informatika dengan nomor induk mahasiswa 175314008. Di video sebelumnya, kita telah mendengarkan penjelasan mengenai governance and management. Sekarang, mari kita lihat penerapan corporate governance di Indonesia. Indonesia sesungguhnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan bila dimanfaatkan dengan bijak, tentu membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Namun kenyataannya, Indonesia masih berada dalam fase sebagai negara berkembang. Banyak hal yang mempengaruhi seperti praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dirasa secara turun-temurun terus diwariskan. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme pun juga terjadi pada penerapan corporate governance di Indonesia. Masih terjadi penggelembungan nilai proyek untuk pembiayaan bank atau memperoleh suatu proyek dengan cara berkolusi atau tanpa tender kompetitif. Praktik tersebut tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan kecil, namun juga perusahaan-perusahaan yang memiliki nama. Sebagai contoh, kita pernah mendengar mengenai polemik tentang laporan keuangan yang dibuat oleh PT Garuda Indonesia. Pada kasus itu terjadi kejanggalan, terlebih pada hasil laporan yang tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntan keuangan. Adapun yang lain adalah skandal penyelundupan Harley dan Brompton lewat maskapai Garuda Indonesia. Tentu saja, hal itu berdampak pada kerugian negara yang selanjutnya pasti dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Secara moral, praktik-praktik tersebut dianggap tidak dapat dibenarkan atau disebut morally unacceptable. Problematika paling umum biasanya terjadi karena pertentangan antara memilih untuk mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok atau keluarga, atau mementingkan kepentingan pihak lain atau masyarakat luas seperti publik. Dan seringkali kita jumpai bahwa bila tanpa didasari moralitas dan etika yang baik, serta tingginya oportunis yang dimiliki kalangan, pemilik perusahaan akan cenderung bersikap etnosentrik. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan rapuhnya sendi-sendi perekonomian, melemahnya institusi, mandulnya sistem hukum, yang pada gilirannya akan merusak sistem perekonomian nasional secara keseluruhan. Melihat dari fakta-fakta di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa di samping berbagai masalah operasional yang berkaitan dengan berbagai infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya corporate governance, kendala paling utama justru berada pada sisi manusianya atau individu yang berada dalam sistem tersebut. Corporate governance hanya bisa berfungsi secara optimal jika semua individu yang terkait dapat berpedoman pada aspek moralitas atau etika di dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Kita tahu bahwa corporate governance merupakan sebuah konsep lama yang kembali populer dengan berbagai pendekatan sesuai dengan perkembangan sosial dan kemasyarakatan, khususnya dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, konsep corporate governance bersifat dinamis dan akomodatif. Artinya mampu mengikuti berbagai perubahan demi menjaga agar keseimbangan sistem tetap terjaga. Namun pada intinya, perubahan apapun tidak akan berpengaruh secara signifikan apabila tidak ada kemauan dari berbagai pihak terkait untuk taat asas dan taat hukum, serta berpedoman pada etika bisnis dalam melaksanakan aktivitasnya. Maka akan sangat menentukan berjalannya sistem yang ada secara lebih efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.